Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nur Fitriani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini aku bakal memaparkan materi tentang teori komunikasi massa demi memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa. Nah, sebelum beranjak ke teori-teori komunikasi massa, di sini aku bakal sekilas menjelaskan apa sih yang dinamain teori itu. Nah, secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori yang baik memiliki kegunaan. Dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan teori. Nah, di sini dari yang pertama itu ada Little John Enfoss. Little John Enfoss uh, mendefinisikan teori adalah merupakan sebuah sistem yang abstrak harus diperoleh melalui pengamatan yang sistematis. Yang kedua itu ada definisi teori dari Karl Popper. Karl Popper ini mengatakan bahwa teori sebagai jaring yang menangkap realitas, sebagai peta yang memberikan petunjuk, sebagai lensa yang merefleksikan, dan sebagai pilar ilmu. Yang ketiga itu ada Jonathan H. Turner. Beliau mendefinisikan teori itu sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat memungkinkan kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir itu ada M. Griffin. M. Griffin menyebutkan teori sebagai seperangkat dugaan-dugaan sistematis tentang bagaimana sesuatu hal beroperasi. Nah, kita lanjut ke teori komunikasi massa. Sebenarnya ada banyak banget teori dari komunikasi massa ini. Tapi di sini aku bakal ngejelasin cukup 5 teori saja. Langsung ke teori yang pertama itu ada teori jarum suntik. Nah, teori jarum suntik. Teori jarum suntik. Nah, teori jarum suntik ini biasa disebut teori peluru. Teori peluru ini merupakan konsep awal efek komunikasi massa yang oleh para pakar komunikasi tahun 1970-an dinamakan pula hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Teori ini ditampilkan pada sekitar tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di Amerika yang berjudul The Invention from Mars. Istilah model jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Adapun contoh kasus dari apa tadi teori jarum hipodermik itu terdapat pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat produk air mineral ini dipublikasikan secara langsung bisa mempengaruhi asumsi banyak khalayak bahwasannya air mineral itu adalah aqua, sehingga sampai saat ini Aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak walaupun sudah banyak merek-merek air mineral yang bermunculan, akan tetapi masyarakat akan hanya mengenal Aqua sebagai air mineral. Selanjutnya ada teori kultivasi. Nah, teori kultivasi
Ini merupakan teori yang menggambarkan mengenai cara perkembangan perubahan kebiasaan masyarakat yang disebabkan oleh media massa. Dalam teori kultivasi ini menitikberatkan pada pengaruh siaran televisi. Teori kultivasi ini di awal perkembangannya lebih memfokuskan pengkajiannya pada studi televisi dan audiens, khusus memfokuskan pada tema-tema kekerasan di televisi. Akan tetapi dalam perkembangannya, teori tersebut bisa digunakan untuk kajian di luar tema kekerasan. Teori ini menitikberatkan pada asumsi yang akan terjadi pada masyarakat dari penayangan siaran televisi yang ditonton. Nah, contoh kasus dari teori kultivasi ini terdapat pada kejadian di masa pandemi kayak sekarang nih. Semakin banyak pemberitaan tentang jumlah kematian virus corona yang secara terus-menerus ditayangkan dan dikonsumsi khalayak, maka persepsi khalayak terhadap dunia dan wabah ini akan membuat khalayak yang merasa khawatir dan juga panik, atau bahkan sebagian khalayak semakin patuh terhadap PSBB yang berlaku. Selanjutnya ada teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini diperkenalkan oleh Maxwell, McCombs, and Donald Shaw. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Nah, teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki efek yang kuat terhadap khalayak. Adapun contoh kasus dari teori agenda setting ini ada ketika saat media massa memberitakan suatu keburukan tentang atau dari suatu perusahaan yang dianggap telah merugikan masyarakat, maka saat itu pula tanggapan masyarakat terhadap perusahaan tersebut akan menjadi buruk. Teori ini banyak digunakan dalam mengkampanyekan calon dalam pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun gubernur. Pemberitaan mengenai baik dan buruknya seorang calon akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon yang akan dipilihnya. Nah, selanjutnya itu ada teori uses and gratification. Teori ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana audiens memilih media yang mereka inginkan, di mana mereka merupakan audiens atau khalayak yang secara aktif memilih dan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda di dalam mengkonsumsi media. Contoh kasus dari teori uses and gratification ini yaitu, ketika pandemi COVID-19 membuat seluruh masyarakat belajar dan bekerja dari rumah, serta merubah segala kegiatan sosial dan apapun aktivitas di luar rumah diberhentikan. Sementara dengan hal ini, masyarakat merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk dikonsumsi atau hanya sekedar stok di rumah. Nah, dari situ muncullah berbagai media daring yang membuat masyarakat lebih gampang lagi dalam memenuhi kebutuhan tersebut seperti Tanihub, sayur box, dan juga Yellow Candy. Dalam hal ini, media tersebut bisa mempersuasi atau mempengaruhi khalayak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian 5 teori yang aku paparin kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.